Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Rizky Amalia dengan stambuk A111200026, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat profesi kependidikan dalam mata kuliah Profesi Kependidikan dengan dosen pengampu Ibu Dr. Ulinsa SPD MHum. Yang pertama, hakikat profesi kependidikan. Tenaga kependidikan secara umum adalah masing-masing dan memiliki tugas dan wewenang tertentu di bidang kependidikan. Adapun peraturan pemerintah nomor 38 tahun 1992 pasal 1 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tenaga kependidikan adalah ayat 1. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri secara langsung dalam penyelenggaraan pendidikan. Ayat 2. Tenaga pendidik adalah tenaga kependidikan yang bertugas membimbing, mengajar, dan melatih peserta didik. Ayat ketiga. Tenaga pembimbing adalah tenaga pendidik yang bertugas membimbing peserta didik. Selanjutnya, jenis tenaga kependidikan. Dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 38 tahun 1992 menjelaskan tentang jenis tenaga kependidikan terdiri atas ayat 1. Tenaga kependidikan terdiri atas tenaga pendidik, pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti dan pengembangan di bidang pendidikan atau pada bidang pustakawan. Ayat kedua, tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, pengajar, dan pelatih. Ayat 3, pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, dan rektor. Selanjutnya, tantangan profesi tenaga kependidikan. Nah, profesi ini yang termasuk profesi yang bernasib buruk. Yang kita ketahui bahwasanya ada yang menyebutnya profesi dan ada juga yang menganggapnya bukan. Tetapi ada juga yang mengambil jalan tengah dengan menyebut mengajar atau keguruan sebagai semi profesional. Keguruan dianggap ada sebagai profesi karena terbukti ada kegiatan belajar yang terjadi di lingkungan kita dan ada jutaan guru yang tersebar. Sedangkan alasan mengapa dikatakan tidak ada karena profesi tidak jelas definisinya. Adapun guru pada jenjang ke bawah sering menjadi sebuah sorotan. Hal ini dikarenakan mengajar sebagai suatu kegiatan profesional masih dipertanyakan keberadaannya. Kini keadaan menjadi lebih baik sehubungan dilakukannya secara ketat sertifikat mengajar yang hanya membolehkan orang-orang berwenang yang berdiri di depan kelas. Selanjutnya, ada beberapa penyebab profesi kependidikan sulit meningkat. Yang pertama, sulit untuk didefinisikan tentang profesi kependidikan yang sebenarnya, bidang apa saja yang terkait, dan tingkat keahlian yang dituntut. Selanjutnya, penyebab yang kedua yaitu sejarah mengajar guru memang tidak begitu jelas, sebab dulunya siapa yang bisa tulis baca dianggap bisa mengajar walaupun tingkat pendidikan tidak terlalu tinggi. Penyebab yang ketiga yaitu penambahan guru secara besar-besaran membuat sulitnya standar mutu guru untuk dikontrol dan dijaga. Penyebab yang keempat yakni PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia cenderung bergerak di pertengahan atau pemerintah dan guru-guru. Penyebab yang kelima yakni tuntutan masyarakat terus meningkat dan berubah membuat guru makin tertantang. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.